G-nya berarti harus bertanggung jawab kepada kesepakatan. Nah, yuk sekarang tujuan kita belajar tentang kepemimpinan Suprema 2 pembelajaran 5 adalah yang pertama melalui mengamati video. Nah, kita dapat menganalisis definisi tujuan tentang contoh-contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua, dengan pembelajaran ini kita dapat merincikan menganalisis contoh-contoh penerapannya. Dan yang ketiga, bagaimana setelah semua belajar dengan diskusi, maka kita dapat mempublikasikan, mempresentasikan kegiatan musyawarah di lingkungan sekitar dengan tulisan secara lisan dan media yang lain. Nah, sebentar lagi asiknya di situ kita akan bermain dengan aplikasi yang sudah kalian gunakan. Aplikasi apakah itu, Bu? Lagi apa salah kemarin, Jam? Capcut, ya kan? Canva, kita akan bermain di situ. Nah, yang keempat tujuannya yaitu melakukan dengan penugasan kalian akan mampu melakukan kegiatan musyawarah di lingkungan sekitar dengan gaya belajar yang sudah ditentukan. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang sebelum pelajaran supaya senang ya, kita main permainan ya, biar tambah semangat. Ya, permainannya adalah bermain kelipatan. Jadi
berdiskusi ya. Berkumpulnya, coba kita jawab bersama. Berkumpulnya manusia untuk menimbulkan hal yang benar dengan mengungkapkan beragam perkara dalam satu permasalahan untuk mengambil keputusan. Nah, tempatnya orang berkumpul untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu namanya musyawarah. Ini pembelajaran sudah ada pada kelas 3. Kelas 3. Kalian mengulang kembali di kelas 6. Mereka tidak konsentrasi, suaranya Nah, melalui musyawarah kita juga akan belajar untuk apa? Menghargai pendapat orang lain. Di musyawarah itu harus sabar, tenang, berpikir dengan baik. Sama ayo, nggak mau? Tidak boleh. Yang ketiga, sebuah keputusan yang diambil dalam musyawarah biasanya merupakan hasil dari kesepakatan bersama, bukan individu atau golongan atau kelompok. Jangan, apa katanya saya? Semua harus apa katanya saya itu musyawarah. Ini ada apa begini semangat tapi saya dan kayaknya kurang ibu. Ya. Contoh kegiatan musyawarah. Berikut akan diberikan beberapa contoh dalam bentuk kegiatan musyawarah. Nah, apa saja? Coba. 1. Musyawarah dalam keluarga. Nah, apa saja yang dimusyawarahkan dalam keluarga? Coba nih. 1. Musyawarah bisa dilakukan dengan anggota keluarga untuk menentukan bagian tugas-tugas yang bagaimana coba. Tugas apa di rumah? Coba Bi, ayo. Mel, ya apa Mel? Tugasnya apa Mel? Oke, siap benar. Kan karena Bu ada 5 orang keluarga. Aku punya kakak 3 kata Ibu. Ayah dan ibuku jadi 5. Jadi kakakku yang 3 ini harus diskusi musyawarah. Musyawarah apa? Pembagian tugas untuk membantu meringankan orang tua. Sapu ya Mel ya.
RT, boleh? Ya. Yang ada masalah atau mau ada apa? Gotong royong, ya itu juga lakukan musyawarah. Dengan melakukan musyawarah, semua warga bisa menyampaikan dan menginginkan atas adanya sebuah masalah yang telah dihadapi. Dan menjelaskan tersebut sebagai kalian paham tujuan dari musyawarah. Kegiatan yang tidak dapat dilakukan musyawarah, adakah? Ada. Kegiatan apa yuk? Sekarang coba. Ayo siapa yang bisa bantu ibu? Bibi apa Bi? Membuli. Boleh nggak itu musyawarahkan? Itu musyawarah atau musyawarah? Musyawarah. Kayak itu misalnya musyawarah besok kita pulangnya kumpul adik bersama-sama, boleh? Musyawarah. Contoh yang kedua apa ayo? Yang bisa bantu Lady? Mengerjakan soal ujian. Bener. Musyawarah ya. Nomor 1 apa? A. Nomor 2 B. Boleh? Boleh? Tidak loh? Tidak boleh. Contoh yang ketiga ya. Siapa yang bisa bantu ibu? Mencetek. Ada angkat tangan dulu pada. Kesepakatan apa? Mencetek. Mencontek. Yuk kita bersama-sama mencontek. Boleh? Ini melakukan tindakan spontan. Yuk besok bersama-sama. Oh yuk. Tidak pulangnya yuk. Boleh? Boleh? Tidak boleh. Misalnya ada teman sakit ya. Ilham sakit ya. Kita musyawarahnya apa? Oke, nah lupa kesepakatan. Coba tak? Katanya dia menjenguk Bu Minir musyawarah itu bisa dimusyawarahkan? Bisa. Tidak boleh musyawarah saat teman sakit apa? Musyawarah apa? Yuk jangan dulu. Kita doakan bersama-sama supaya sakit. Boleh? Boleh musyawarahnya yuk. Kapan kita jenguk Ilham? Yuk kita sumbangan yuk. Beli apa besok yang mau dibawa ke rumahnya Ilham? Seperti itu musyawarah ya. Jadi musyawarah itu ada yang boleh dimusyawarahkan dan ada yang tidak boleh dimusyawarahkan. Nah, sikap dalam musyawarah yang mendorong
lagi. Dan terus coba dilihat dulu kegiatannya yang akan kita lakukan sesuai dengan kelompok. Nah, kita lihat kelompok. Baik, kita lihat kelompok visual Vietnam 1, Vietnam 2, sebelah kanan. 1 dan 2 dengarkan nah ya. Hidupkan HP sesuai dengan alamat link yang sudah Ibu siapkan.
kalian dulu kasih nomor Mbak ya. Selanjutnya ditulis. Kita diminta coretan dulu Mbak sebagian ya. Ya Serti bantu temannya. Mana kira-kira? Yang nomor 1 yang mana? Cerita yang pertama. Buang sampah. Tulis keterangannya di sini Mbak. 1, 2, 3 yang mana nomor 1, 2? Itu nomor berapa, Mbak? Karena buang sampah sembarangan, ya dibuat cuci terus ya? Bener ya. Sakit diare. Nanti sakit diare. Terus yang ini nomor berapa? Karena warga merasa sudah selesai, jadi warga berusaha. Oh siap, bagus, lanjut. Keren ya. Kalian sudah bisa ya. Selanjutnya kampungnya atau kotanya bersih ya. Iya. Ya, silakan ditulis laporannya ya. Assalamualaikum, Nina. Sudah pulang? Ayo silakan, kelompok. Dengerin temannya. Catat ya saya. Kalimat pentingnya apa sah? Ini untuk kelompok laporannya, laporan kelompoknya. Ada yang menunjukkan setelah itu buat laporan juga ya. Ya, pindah ke sini laporannya nah ya. Tidak tak bergeming, ia hanya mengelengkan kepala perlahan-lahan menuju ke belakang duduk. Dari mana yang beda? Gokar ya? Sampai di Gokar. Far, lanjutkan Far. Kue disimak. Tulis kelompoknya dulu sendiri sama anggota-anggotanya ya.
sini Mbak. Musiknya keren nih, mengajar Pancasila.
biar terdengar. Ya, laporannya. Dari cerita yang kami baca, pemimpin idola pemimpin yang jujur. Terdapat dua tokoh, yaitu Ida dan Putri. Ida adalah seorang anak yang sederhana, jujur, dan rajin. Ketiga sifat ini menjadikan sosok pemimpin yang tepat karena teman-temannya kelak bisa belajar dari sifatnya. Sementara itu, Puput memiliki sifat perlawanan. Ia tidak jujur, malas, belajar, dan bahkan kerap menyontek. Sifatnya tidak mudah ditipu dan sangat tidak pantas ia menjadi seorang pemimpin. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan buatnya. Amerika? Dua. Ya, silakan Amerika 2. Mempresentasikan. Yang lain harap untuk bisa menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amerika 2. Terlebih dahulu kita memperkenalkan diri. Saya bernama Putri Dewi Karmila. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, Andini Damayanti. Dari cerita yang kami baca adalah Ida, teman sebangkuku, mungil berkulit hitam manis. Tidak banyak bicara dan pandai. Itulah ciri-cirinya. Dia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Dia adalah anak yang pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Kita juga harus mengeluarkan tadi yang bilang baik, ramah, benar, secara baik, sopan. Jadi etikanya terlihat. Nah, kalian menyelesaikan game pembelajaran ini, artinya kalian sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, dari awal sampai titik terakhir ini, kira-kira sebentar ya. Kira-kira menurut kalian, pendapat kalian, pelajaran hari ini yang bisa kalian ambil bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Ayo ungkapkan bagaimana hari ini? Apa kira-kira? Menyenangkan, katanya Mbak Dea. Yang lain mungkin apa? Wah, luar biasa. Yang lain yuk, silakan. Bagaimana pelajaran hari ini? Bagaimana? Untuk kinestetik yang tadi berlari mencari panas-panasan, bagaimana? Bagaimana pendapat kalian?